Wrong Turn 2021. Nah, film Wrong Turn yang dirilis pada tahun 2021 berbeda dari franchise Wrong Turn yang sebelumnya. Nah, film garapan Mike P. Nelson ini dibuka dengan ayah dari Jenny mencari keberadaan putrinya setelah tidak bisa dihubungi. Nah, kemudian kita dibawa ke dalam alur mundur ya, yang memperlihatkan Jen beserta sohibnya, kelima sohibnya, melakukan hiking. Film Wrong Turn yang terakhir ini ya, yang paling baru ini, masih ditulis oleh penulis naskah yang sama, yaitu Alan B. McElroy, serta direkturnya Mike P. Nielsen. Right? Mereka itu berkolaborasi ya, karena naskahnya masih dibuat oleh Alan B. McElroy yang menulis franchise Wrong Turn. Entah apa yang ada di benak mereka ya, sehingga mengganti Three Fingers beserta saudara-saudaranya dengan manusia as a villain. Mungkin supaya bisa memberikan vibes yang berbeda kepada spectator. Alih-alih kanibalisme atau makhluk hillbill istilahnya lah ya, makhluk-makhluk aneh, justru yang satu ini tuh berbanding terbalik. Main villainnya adalah manusia sendiri, ya. Nah, mereka sebut The Foundation. Ceritanya masih sama ya. Jadi intinya kumpulan remaja lah bisa dibilang melakukan sebuah perjalanan hiking. Nah, di mana ada satu orang yang menyarankan, udah nih kita lewat jalan pintas aja nih supaya bisa lebih cepat. Katanya, justru malah berbanding 180 derajat. Ya, balik lagi, semua sama kok. Wrong Turn, franchise-nya ya, sama semuanya. Mau putar arah dengan alasan, udah nih, shortcut aja. Akhirnya jadi apa? Ya wrong turn. Wrong Turn yang versi 2021, torture-nya tuh sangat soft ya. Nah, biasanya slasher movie selalu menyuguhkan ataupun berlomba-lomba untuk menunjukkan kesadisan mereka nih, kegilaan mereka nih secara visual. Tetapi untuk versi Wrong Turn yang ini enggak sama sekali, ya. Adapun adegan sadisnya bisa dibilang yang kurang lah, nggak greget gitu. Misal kayak bangsa mereka tuh The Foundation kayak um, sodorin obor ke mata salah satu dari mereka ya, si pria. And then udah deh, matanya kayak entah bolong, entah hilang, entah apalah. Tapi tetap kurang, ya. Sadisnya tuh kayak ya udah kejar-kejaran, tangkap, bunuh. Nggak yang membuat si audiens tuh kayak ngetril gitu, takut nih. Misalnya kayak, ayo dong sembunyi, lari. Atau kayak berteriak, lari deh. Jangan sampai ketangkap. Enggak, gue nggak ngerasakan vibes itu. I will say it's not really thrill. Nah, kita bisa lihat ya dari franchise Wrong Turn yang pertama sampai yang keenam. Oke, kita bisa lihat aksi dari Three Fingers ataupun ya keluarga-keluarganya yang hillbill lah, yang sangat jelek, yang membuat si penonton takut nih kayak lari dong. Soalnya kan mereka tuh identik dengan kayak memanah ya, memanah hingga tertancap lah entah mungkin ke mata, ke dada atau apa gitu. Kemudian adegan mereka buat jebakan, biasanya kayak di hutan, mereka dibuat di bawah itu kayak besi-besi yang dililit-lilit. Jadi kalau jatuh zet zet kena deh. Entah usus mereka lepas atau apa gitu kan. Atau bisa dari film sejenisnya, slasher ya. Misalnya My Bloody Valentine, right? Saw, apalagi and so on.
Jadi atmosfer kengerian yang di film Wrong Turn ini gue nggak dapet. Kayak B aja gitu. Nggak yang terlalu membuat menggugah selera atau nafsu nih untuk apa nih lagi yang bakal dilakuin oleh mereka gitu. Nah, bukan hanya dari segi kengerian ya. Mostly karakternya terlalu plain, polos, dan juga tolol. Seperti nggak ada perlawanan gitu. Mostly mereka kayak udah pasrah mau mati kali ya. Ya udah deh, gue ditawan juga nggak apa-apa gitu. Ya sementara kalau kita ditawan pasti kita kayak ada perjuangan kayak apa kayak lari atau kayak apa ya melakukan sebuah bergen gitu. Pinter-pinter deh ini nggak kayak udahlah pasrah aja nih gue ya udah ketangkap nggak tahu mau ngapain lagi. Bahkan cowoknya dari si Jen itu malah tinggal di situ kayak hah kayak out of mind gitu kayak nggak logik aja tinggal sama orang bahkan bersekutu dengan mereka dengan alasan they belong to me, I belong to them. This is wrong, udah salah banget persepsinya kayak udah gila gitu kayak. Ya itu bukan orang lu atau itu bukan bangsa lo di mana ngebunuh. Itu sebuah hal yang lumrah. This is not good kayak gitu. Tapi dia tetap mau si cowoknya Jen ini. Jadi bisa dibilang karakternya tuh kayak gak jelas, gak yang punya strong gitu. Strong personality, gak yang punya prinsip yang kuat juga. The main villain is the Foundation. Oke, okay? The Foundation ini membunuh, menghabisi mereka tanpa background yang jelas. Oke, okay? Sehingga motifnya terkesan lemah. Mereka menghabisi nyawa remaja tersebut dengan alasan karena salah satu dari mereka membunuh bangsa mereka atau orang dari mereka. Kalau itu masih masuk akal ya, masih kayak, oh iya nih bener. Tapi yang anehnya, The Foundation ini juga menghabisi nyawa, ya, menghabisi nyawa orang, warga-warga sekitar, ya, di perkotaan ya, kalau kalian lihat, ataupun orang yang naik ke sana. Jadi masih ambigu. Sebenarnya mereka udah mengincar kelompok hiking tersebut ya, Jen dan kawan-kawan, untuk dibunuh. Karena beberapa dari mereka itu juga datang ke pemukiman warga. Ya, kita tahu ya si cewek blonde yang jualan kayak gelang-gelang atau apalah sejenisnya. Kemudian si Jen beli. Oke? Berarti secara nggak langsung mereka udah ngincar dong. Mereka bukan bukan membunuh atau menghabisi nyawa Jen dan kawan-kawannya dengan alasan ya karena teman lo ngebunuh teman kita. Enggak, gitu. Karena mereka juga membunuh warga sekitar ya di pemukiman perkotaan lah. Tapi dibilang perkotaan juga nggak perkotaan sih. Cuman kayak di pemukiman warga dan juga orang-orang yang hiking. Oke? Jadi masih di tengah-tengah nih. Motifnya nggak terlalu jelas. Apa sih alasan mereka membunuh? Ya lebih baik yang kayak ini. Si kanibalisme loh. Yang kayak Three Fingers berserta sanak saudaranya. Yang ngebunuh karena haus akan darah. Motifnya jelas. Sementara The Foundation abu-abu. Tidak terlalu hitam dan tidak terlalu putih. Gitu. Gua suka ya dengan endingnya si heroin Jen. Kan awalnya kayak dia mengalami hallucination ya, halusinasi. Ternyata dia punya keberanian untuk menghabisi nyawa kelompok-kelompok The Foundation. Ya kan? Yang anehnya, si ketua suku lah bisa dibilang, ketua suku Foundation beserta antek-anteknya tahu nih rumah si Jen. Kayak, dari mana ya? Sementara kalau bisa dilihat, ya mereka tinggal juga di tempat yang terisolasi. Jadi kalau mereka mau keluar, mereka harus turun dari tempat mereka gitu.
bisa tahu alamat Jen. Bener-bener meskipun mereka tertutup, tapi mereka kayak up to date loh. Highly experienced and advanced. Oke, jadi mereka nggak yang kayak suku-suku pedalaman yang aneh-aneh. Ya jelas, karena si ketua suku tersebut sudah mengandung anaknya si Jen. Oke, tapi Jen berani untuk menghabisi nyawa mereka. Jen menghabisi kelompok The Foundation dengan alasan hal tersebut karena alamlah yang mengajarkan. Jadi seolah-olah dibuat mereka harus bisa survive dengan keadaan mereka. That's a good one. Good heroine. Badass woman. Untuk wrong turn yang satu ini gue nggak terlalu suka dari story-nya, cara dia engage dengan audience kurang dapet. Slasher-nya tuh nggak kayak franchise yang sebelumnya. Gue lebih prefer cannibalism, kayak ya jelas mereka si Three Fingers beserta sanak saudara dan keluarganya menghabisi karena haus akan darah. Ya, mereka dapat for fun. Sementara ini villainnya menghabisi dengan motif yang masih mengambang di tengah-tengah, nggak terlalu jelas. Eventually, the score is 5/10.